Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya, apabila kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan nikmat iman serta nikmat Islam, nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan pembelajaran. Sebelumnya silakan pimpin doa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Rabbi jidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua dalam proses belajar dan mengajar. Baik, sebelum kepada pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Sahruman, Rapsan, Alicia, Naura, Ilham. Nah, alhamdulillah ya apabila kalian hadir semua. Mudah-mudahan kalian tetap istiqomah dalam mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya Bapak akan mengulang materi yang telah diajarkan pada minggu kemarin ya. Oke, coba minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ilham. Betul sekali bahwa pembelajaran minggu kemarin kita belajar tentang puasa. Baik, coba Alicia, apa itu puasa artinya secara bahasa? Betul sekali bahwa puasa menurut bahasa artinya menahan ya. Selanjutnya, kemarin juga kita belajar tentang macam-macam puasa berdasarkan hukumnya. Coba sebutkan Syahruman. Betul sekali bahwa puasa itu terbagi menjadi 4 ya berdasarkan hukumnya. Yang pertama itu ada puasa wajib, sunnah, haram, dan makruh ya. Coba Rapsan, contoh dari puasa wajib. Betul sekali ya bahwa contoh dari puasa wajib itu adalah puasa Ramadan ya. Coba sekarang Naura, contoh dari puasa sunnah. Betul sekali bahwa contoh dari puasa sunnah yaitu puasa Senin dan Kamis ya. Nampaknya kalian semua masih mengingat pembelajaran pada minggu kemarin ya. Berarti kalian semua menghafal serta mengulang pembelajaran kemarin di rumah masing-masing. Bapak harap kalian tetap istiqomah untuk selalu belajar dimanapun dan kapanpun. Nah, selanjutnya Bapak akan mengajarkan atau akan belajar bersama-sama pada hari ini mengenai Rasul Ulul Ajmi. Nah, ya. Nah, sebelumnya Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dan metode apa yang akan dipakai pada pembelajaran hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama itu kita meyakini adanya Rasul Ulul Ajmi ya. Yang kedua yaitu menunjukkan sikap ya sabar dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman mengenal nama-nama Rasul dan Rasul Ulul Ajmi. Nah, yang ketiga yaitu menunjukkan sikap jujur dan benar sebagaimana Rasul-Rasul Ulul Ajmi terdahulu. Nah, yang keempat yaitu menjelaskan makna iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan benar ya. Terus kita mampu menghafal dan menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Ajmi. Nah, ya, jadi tujuan pembelajarannya yang apa yang telah Bapak barusan sebutkan. Selanjutnya
Adapun metode pada pagi hari ini, Bapak akan menggunakan metode diskusi, tanya jawab ya, supaya nanti pembelajarannya lebih interaktif. Baik, semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, tepuk anak soleh supaya kalian semangat. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat dan mengaji. Orang tua dihormati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Nah, setelah kita sama-sama tepuk anak soleh, mari kita belajar ya tentang Rasul Ulul Ajmi. Oke anak-anak, Bapak harap kalian semua memperhatikan. Nah, Rasul Ulul Ajmi ya, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu arti Rasul menurut bahasa. Nah, anak-anak, arti Rasul menurut bahasa artinya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya jadi arti Rasul itu secara bahasa itu adalah utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah ya. Nah, Rasul itu yaitu orang atau laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya ya. Adapun jumlah Rasul yang wajib diimani itu ada 25 Rasul ya. Seperti yang telah Bapak jelaskan pada pertemuan 2 minggu kemarin. Nah ya, iman kepada Rasul artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang laki-laki pilihan ya. Iman kepada Rasul juga merupakan rukun iman yang keempat ya. Coba ya, Bapak ingin bertanya kepada Syahruman, tadi apa artinya Rasul? Betul ya, bahwa artinya Rasul itu adalah utusan ya. Nah, sekarang Alicia, Rasulullah apa artinya? Betul sekali, Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nampaknya kalian masih memperhatikan Bapak. Nah, selanjutnya tugas dan sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul Allah ini tugasnya menyampaikan wahyu dan membimbing umat manusia ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat ya. Nah, itu merupakan salah satu tugas dari Rasul. Coba sebutkan kembali apa yang telah Bapak jelaskan ya. Ilham, apa yang dimaksud dengan tugas Rasul itu apa? Tadi barusan Bapak menjelaskan. Nah, kurang lengkap ya. Nah, coba dengarkan lagi. Tugas Rasul itu adalah menyampaikan wahyu dan membimbing umat manusia ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang sifat wajib bagi Rasul ya. Nah, sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama ada apa? Ada yang tahu? Nah, nggak ada yang tahu ya. Baik, Bapak akan jelaskan, semuanya dengarkan. Yang pertama, sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama itu ada sidik, amanah, tabligh, patonah ya. Yang pertama sidik, yaitu artinya
jujur. Nah, bahwa seorang rasul itu harus mempunyai sifat jujur ya, berkata hal yang benar dan tidak berbohong. Nah, selanjutnya ada amanah. Nah, amanah ini artinya dapat dipercaya ya. Maka seorang rasul harus dapat dipercaya. Misalnya, ketika seorang rasul harus menyampaikan hal-hal yang benar sehingga semua orang mempercayainya ya. Yang ketiga, sifat rasul itu ada tabligh, yaitu menyampaikan. Nah, rasul ini menyampaikan apa-apa yang ada di dalam wahyu atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat yaitu sifat wajib bagi rasul, yaitu patonah, yang artinya rasul harus mempunyai kecerdasan yang tinggi. Nah, karena seorang rasul harus memerangi dan mengajak mereka yang enggan berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diperlukan kecerdasan, menyusun strategi, ya, diplomasi dan lain-lain. Nah, coba sekarang Bapak minta kepada Saruman, coba kamu ngantuk, coba sekarang jelaskan apa yang barusan Bapak jelaskan. Sifat Rasul itu ada berapa? Kamu kurang satu ya. Coba sekarang lengkapi. Rapsan. Nah, betul sekali ya. Bahwa sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yaitu sidik, amanah, tabligh, Nah, ya. Betul sekali. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Rasul Ulul Azmi sebagaimana pada pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, Rasul Ulul Azmi ini memiliki arti yaitu Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad ya. Jadi Rasul Ulul Azmi itu apa artinya? Nah, betul sekali. Rasul Ulul Azmi itu adalah orang yang memiliki keteguhan atau yang tekad yang sangat tinggi. Nah, jadi Rasul Ulul Azmi itu yaitu Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan hati yang luar biasa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Rasul ya. Nah, di sini ada jumlah Rasul Ulul Azmi itu ada 5 ya. Yang pertama itu ada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak ulangi lagi ya, bahwa Rasul Ulul Azmi itu yaitu Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan hati yang luar biasa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Rasul. Nah, Rasul Ulul Azmi ini ada 5 ya. Yang pertama ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, selanjutnya ada sikap terpuji para Rasul dan Rasul Ulul Azmi ya. Nah, sikap terpuji para Rasul itu dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sikap terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam, dan sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitar. Nah, ya, selain itu para rasul memiliki sikap yang mereka pegang teguh, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi
para nabi dan rasul ini terpelihara dari segala macam dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar yang disebut dengan sifat maksum ya. Nah, contoh sifat para rasul ulul azmi yang dapat kita teladani dalam kehidupan yaitu teguh dan bersabar dalam belajar, teguh dan sabar dalam beribadah, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, ya, teguh dan sabar dalam menjalankan teguh dan sabar dalam menjalankan kehidupannya, patuh kepada orang tua, ya, dan lain-lain, ya. Masih banyak sekali contoh sifat-sifat Rasul yang harus kita ketahui, ya, contoh-contoh Rasulullah Azmi tadi. Nah, mungkin untuk pembelajaran pada pagi hari ini Bapak hanya membahas tentang sifat wajib bagi Rasul, makna Rasul, serta contoh sifat para Rasul dan ulul azmi, ya. Sekarang silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, apabila tidak ada yang ditanyakan, silakan buka, ya, catatan kalian, tulis apa yang telah Bapak sampaikan, ya. Bapak beri waktu untuk menulis yaitu 10 menit, ya. Paham anak-anak semuanya? Oke, ya, silakan untuk menulis. Buka catatannya, ya, pulpennya, bukunya, ya. Tulis dengan rapi supaya nanti bisa dibaca, ya. Baik, anak-anak, apabila telah selesai menulisnya, sekarang Bapak akan membagi ke dalam 3 kelompok, ya. Nah, sekarang dari bangku ke-1 sampai ke-5 kelompok 1, bangku dari 6 sampai 10 itu kelompok 2, dan bangku ke-11 sampai 15 kelompok 3. Nah, tugasnya yaitu silahkan kalian diskusikan tentang sifat wajib bagi Rasul, ya. Nah, kalian semua silahkan diskusikan contoh-contohnya, ya, seperti jujur. Nah, bagaimana sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari misalnya, ya. Contoh perbuatan dapat dipercaya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Nah, ya, coba sekarang kalian diskusikan masing-masing, ya, setiap kelompok diskusikan sikap wajib bagi Rasul dalam kehidupan sehari-hari, ya. Silakan nanti kumpulkan hasil kerja kelompok kalian ke Bapak, ya. Bapak akan beri waktu 10 menit, ya, untuk mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Silakan, ya, berdiskusi semuanya. Jangan ada yang main-main, ya. Oke. Sebelum diskusi, tepuk anak soleh terlebih dahulu supaya semangat. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat dan mengaji. Orang tua dihormati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Allahu Akbar. Oke, ya. Sekarang kerjakan tugas kalian, ya. Baik anak-anak, apabila telah selesai diskusinya, silakan kumpulkan hasil diskusi kalian. Nanti Bapak akan cek, ya, bagaimana hasil dari diskusi kalian. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan ulang materi pada pagi hari ini untuk menguatkan agar kalian dapat lebih memahami kembali apa yang telah Bapak sampaikan, ya. Nah, yang pertama yaitu makna Rasul. Nah, tadi dijelaskan bahwa makna Rasul artinya adalah utusan secara bahasa, ya. Dan secara istilah yaitu laki-laki pilihan yang diberi wahyu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umatnya, ya. Nah,
Rasulullah artinya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kepada Rasul artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang laki-laki pilihan untuk menyampaikan wahyu, ya, atau untuk menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, tugas dan sifat Rasul-Rasul Allah. Nah, tugas Rasul Allah itu adalah menyampaikan wahyu dan membimbing umat manusia ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Nah, tadi dijelaskan pula bahwa sifat wajib bagi Rasul itu ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatona. Sidik yang artinya jujur atau benar, amanah artinya dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, fatona artinya cerdas, ya. Nah, sekarang Rasul Ulul Azmi. Nah, Rasul Ulul Azmi artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad yang sangat tinggi. Ya. Jadi yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi yaitu Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan hati yang luar biasa dalam melaksanakan tugas sucinya. Ya. Jumlah Rasul Ulul Azmi tadi telah Bapak jelaskan ada 5, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, sikap terpuji bagi Rasul. Nah, sikap terpuji bagi Rasul itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, sikap terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sikap terpuji kepada manusia dan alam sekitar. Banyak sekali contoh-contoh sifat para Rasul Ulul Azmi, ya, yang dapat kita teladani dalam kehidupan. Misalnya teguh dan bersabar dalam belajar, teguh dan bersabar dalam beribadah, teguh dan bersabar dalam menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, mungkin pembelajaran pada pagi hari ini mungkin dicukupkan sekian. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak, ya. Baik, jika tidak ada yang ingin tanyakan, Bapak akan bertanya lagi, ya, terakhir. Coba sebutkan, Naura, sifat wajib bagi Rasul. Betul, ada sidik, amanah, tabligh, fatona. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, Bapak akan memberikan tugas untuk minggu depan, ya, dikumpulkan pada minggu depan. Silakan buka buku PAI dan Budi Pekerti, ya, pada halaman 74. Di sana ada latihan, silakan kerjakan dan minggu depan dikumpulkan, ya. Bapak harap kalian menghafal dan dapat menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi, makna Rasul, dan tugas serta contoh dari sifat terpuji Rasul Allah, ya. Dapat dipahami semuanya? Nah, baik. Sebelum Bapak menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak menginformasikan bahwa minggu depan kita akan belajar mengenai kisah Rasul Ulul Azmi, ya. Nanti kita akan nonton video bagaimana kisah-kisah dari Rasul Ulul Azmi. Ada kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, serta Nabi Muhammad SAW. Nah, silahkan kalian bisa cari bagaimana kisah-kisah Rasulul Azmi, sehingga nanti pada pembelajaran minggu depan kalian sudah ada gambaran apa yang akan kita pelajari mengenai kisah-kisah Rasulul Azmi, ya.
Oke, sebelum ditutup pembelajaran pada pagi hari ini, tepuk anak soleh terlebih dahulu. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat dan mengaji. Orang tua dihormati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Baik, anak-anak, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan melafadzkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat serta kalian dapat diterapkan atau diamalkan pada kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.